mengelola di dunia digital intelijen melalui drones. Over tahun terakhir, drones tersedia secara komersial telah membuat kemajuan besar. Mereka dapat mengenali rintangan, mempertahankan posisi terbang yang stabil bahkan dalam kondisi berangin, atau dengan aman kembali ke posisi awal jika tingkat baterai rendah. 3 badan yang telah melakukan pengembangan. 1. Laboratorium Robotika di University of Pennsylvania. 2. DARPA, Badan Penelitian Pemerintah US. 3. Amazon.com, meningkatkan pengambilan keputusan organisasi. Intelijen bisnis atau BI mengacu pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memvisualisasi data masa lalu. Analitik tingkat langsung mengacu pada alat dan teknik yang digunakan untuk memahami mengapa suatu terjadi, memprediksi hasil di masa depan, atau menemukan pola tersembunyi dalam kumpulan data terbesar. Terkadang analitik bisnis digunakan sebagai istilah umum untuk konsep ini. Organisasi berbasis data, yaitu organisasi secara terukur lebih produktif dan menguntungkan serta dapat merespon ancaman yang sedang berlangsung dengan lebih baik. Menanggapi ancaman 6 persatuan, yaitu kecerdasan bisnis dan analitik tingkat lanjut dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dalam lingkungan yang semakin kompleks, cepat berubah, dan kompetitif. Data besar atau big data biasanya dicirikan sebagai volume, variasi, dan kecepatan yang tinggi dan terstruktur. Perencanaan yang efektif berlanjut. Basis data memberikan masukan ke intelijen bisnis dan analisis tingkat lanjut untuk menjalankan proses bisnis. Mengaktifkan situs web interaktif. Kunci untuk merancang bisnis perdagangan elektronik online secara efektif adalah pengelolaan data online yang efektif melalui web. Basis data atau konsep dasar. Basis data sistem manajemen, yaitu DBMS seperti Microsoft Access, DBMS populer untuk pribadi komputer, untuk berinteraksi dengan data dalam basis data. Basis data Advantage mengelola luar biasa volume dan kompleksitas yang dari data saling terkait sehingga kita dapat yakin bahwa data yang benar diakses, diubah, atau dihapus. Database. Basis data NoSQL sering menawarkan banyak fleksibilitas dalam jenis data yang dapat mereka tangani. Basis data pengelolaan yang efektif. Database tidak akan berguna jika tidak diatur sedemikian rupa sehingga hanya ada sedikit atau tidak ada redundansi. Memasukkan dan query data. Query dijalankan untuk mengambil data dari database, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk proses transaksi online. OLTP adalah bagian besar dari aplikasi perdagangan elektronik interaksi. Sistem operasional dan informasi. Sistem manajemen basis data modern menyediakan analitik operasi waktu nyata. Data warehouse, gudang data yang mengintegrasikan beberapa basis data besar dan sumber data lainnya ke dalam satu repositori. Data mart adalah gudang data yang cakupannya terbatas berisi penggolongan data. Kecerdasan bisnis dan analitik tingkat lanjut, yaitu business intelligence, alat intelijen untuk menganalisis data struktur dan tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan, DSS, dirancang untuk menjadi alat bantu keputusan interaktif yang menggunakan model untuk memanipulasi data. Pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitik online atau OLAP mengacu pada proses melakukan analisis multidimensi yang kompleks dan cepat dari data yang disimpan dalam database yang dioptimalkan untuk pengambilan, biasanya menggunakan perangkat lunak grafik. Visualisasi informasi mengacu pada tampilan hubungan data yang kompleks menggunakan berbagai metode
grafik memungkinkan manajer untuk dengan cepat memahami hasil analisis. Analisis visual. Analisis visual atau kadang-kadang disebut penemuan data visual adalah kombinasi dari berbagai teknik analisis dan visualisasi interaktif untuk memecahkan masalah yang kompleks. Analisis visual membantu dalam pengambilan keputusan karena kekuatan manusia dan mesin digabungkan. Analisis visual digunakan dalam berbagai pengaturan mulai dari keamanan dalam negeri hingga bantuan bencana, misalnya memahami data tabular tentang kekuatan badai, termasuk informasi tentang lokasi awan dan lain-lain. Analisis lanjutan. Analisis lanjutan dirancang untuk membantu pengguna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan membangun model prediktif untuk mendukung keputusan manusia dan otomatis pembuatan. Istilah ilmu data digunakan untuk menggambarkan bidang studi dan praktik analitik lanjutan. Penambangan data. Data mining melengkapi OLAP karena menyediakan kemampuan untuk menemukan algoritma mengacu pada prosedur langkah demi langkah yang digunakan untuk membuat perhitungan atau melakukan beberapa jenis proses berbasis komputer. Biasanya, data algoritma mining mencari pola, tren, atau aturan yang tersembunyi dalam data untuk mengembangkan model prediktif. Hasil dari latihan data mining seperti karakteristik pelanggan yang paling mungkin merespon kampanye pemasaran untuk produk baru tertentu. Kemudian dapat digunakan dalam query ad hoc, misalnya untuk mengidentifikasi pelanggan yang berbagi karakteristik untuk menargetkan mereka dalam kampanye berikutnya. Analisis data tidak terstruktur. Meskipun metode yang baru saja dijelaskan dapat membantu pengambilan keputusan mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang kinerja organisasi mereka atau perilaku pelanggan mereka hanya memberikan gambaran parsial. Dengan hanya berfokus pada data terstruktur seperti transaksi, jalur kredit, dan sebagainya, banyak data tidak terstruktur seperti sentimen pelanggan yang disuarakan dalam forum online, surat, atau catatan pusat panggilan terkait layanan. Permodelan prediktif. Aplikasi intelijen bisnis tradisional dirancang untuk fokus pada kinerja masa lalu dan saat ini, sehingga membantu pengambilan keputusan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang keadaan bisnis saat ini. Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu yang memungkinkan informasi teknologi, perangkat lunak, perangkat kelas, jaringan, dan sebagainya untuk mensimulasi kecerdasan manusia seperti penalaran dan pembelajaran serta mendapatkan kemampuan penginderaan seperti melihat, mendengar, atau merasakan. AI memiliki hubungan yang kuat dengan penulis fiksi ilmiah. Manajemen pengetahuan dan sistem informasi geografis. Secara khusus, organisasi menggunakan sistem manajemen pengetahuan untuk mengelola aset pengetahuan organisasi dan menggunakan geografis sistem informasi untuk mengelola dan menganalisis data yang direferensikan secara spasial untuk memberikan keputusan spasial dukungan. Sistem manajemen pengetahuan aset pengetahuan dapat dikategorikan sebagai eksplisit atau tacit. Pengetahuan eksplisit aset mencerminkan pengetahuan yang dapat didokumentasikan, diarsipkan, dan dikodifikasi seringkali dengan bantuan sistem informasi. Aset pengetahuan eksplisit mencerminkan banyak dari apa yang biasanya disimpan dalam DBMS. Sebaliknya, aset pengetahuan tacit mencerminkan proses dan prosedur yang terletak di pikiran seseorang tentang cara efektif melakukan tugas tertentu. Sistem informasi geografis. Salah satu jenis sistem informasi yang digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan disebut geografis sistem informasi atau SIG. SIG adalah
Sistem untuk membuat, menyimpan, menganalisis, dan mengelola bereferensi data geografis. Dengan kata lain, SIG menambah dan memperluas alat analisis bisnis lainnya dengan menambahkan dimensi spasial ke data. SIG menangkap berbagai karakteristik tentang lokasi geografis, memungkinkan karakteristik ini digabungkan dengan data lain untuk mendukung query, analisis, dan pengambilan keputusan. Kadang-kadang disebut dengan analisis lokasi. Selain membantu dalam analisis, SIG juga semakin banyak digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Misalnya, banyak retail jaringan seperti Best Buy dan Walmart memasukkan pencari toko berbasis peta ke situs web mereka. Saat pengguna mencari toko berdasarkan kota, negara bagian, atau kedopas, situs web mengembalikan peta yang menunjukkan lokasi toko atau data geografis bersama dengan data atribut seperti jarak, alamat jalan, nomor telepon, dan jam buka. Demikian pula organisasi menggunakan output dari SIG untuk berkomunikasi dengan pemegang saham mereka tentang rencana ekspansi, kepadatan toko retail, dan sejenisnya. Jelas, SIG seperti semua sistem yang dijelaskan di sini menyediakan bisnis bagi organisasi intelijen untuk bersaing lebih baik di dunia digital.